Makan bakpao daging buatan istri nih. Gak nyangka, Kumomo yang jadi prestir, ternyata setia banget, rela demi kamu dan anak kita. Dia sampai ketabrak mobil dan jadi bodoh. Aduh, sayang. Aku kan cuma mau anak kita nanti bisa gampang warisin perusahaan waktu umur 21. Kalau enggak, Aku buang si bodoh itu. Anakku, aku ayahmu. suamiku, dokumennya sudah kamu siapkan. Kapan mau kasih anak waris perusahaan? Tunggu dia 21, aku tanda tangan di depan semua pemegang saham. Dia bakal jadi penerus perusahaan dengan lancar. Kenapa harus di depan mereka sih? Soalnya cuma kalau di depan para pemegang saham, mereka baru percaya. Istriku, kamu capek ya? Anakku, aku ayahmu. Sayang, kenapa kita nggak gituin dia aja? Aduh, ini semua supaya anak kita bisa warisin grup pas umur 21. Kalau enggak, siapa juga yang mau pura-pura jadi pasangan sama si bodoh itu? Sayang. Pik. Bersabarlah dulu, nanti setelah bayi lahir, aku akan memanjakanmu. Sayang, kamu bisa tahan gak? Sayang, kamu wangi banget. Aduh, pelan-pelan. Jangan sampai melukai anaknya. Sayang, aku juga mau ciuman. Gawat, dia jangan-jangan beneran bodoh. Kalau nggak bodoh, kenapa pura-pura? Sayang, aku capek. Bang Jun, maafin aku Bang Jun, pergi. Bang Jun, maafin aku, Bang Jun. 睁眼血, demi menyelamatkanmu aku sampai ketabrak mobil jadi bodoh. Yang Wei, aku biayai kuliahmu, angkat kamu sampai jabatan ini. Tapi kalian malah selingkuh di depan mataku, bahkan sampai hamil. Kalau kalian nggak punya hati, jangan salahkan aku juga. Sekarang aku sudah sadar, aku temani kalian main sepuasnya. Aku, Wenjing. Pak Presiden, Anda sudah sadar? Iya, aku butuh bantuanmu untuk pura-pura. Mulai hari ini, grup gue akan mengikuti perintah Yang Wei dan Zheng Yanxia. Pak Presiden, sebagai wakil Anda, saya selalu menantikan Anda kembali. Istriku, kamu sudah capek ya? Anak manis. Aku ayahmu. Istriku, apa satu anak bisa punya dua ayah?
Aku mau jadi ayah besar. Aku jadi ayah besar. Bukan begitu, suamiku. Salah paham. Kami tadi cuma main-main kok. Oh, suamiku, anak kita cuma punya satu ayah, yaitu kamu. Ya, jadi nanti semua uangmu, perusahaan, dan semuanya harus diberikan ke dia ya. Deng Yanxia, kamu benar-benar serakah. Sampai mau pakai anak orang buat menipu aku. Baik, aku tahu. Semua yang kulakukan demi anak. Sayang, tapi barusan aku lihat cuma kalian berdua di sana. Sayang, kami nggak ngapa-ngapain kok. Kamu pasti salah lihat. Oh iya, kamu salah lihat. Kami lagi main game orang dewasa. Baby. Oh iya, sayang. Beberapa hari lalu, aku kan baru beliin kamu balok baru. Cinnamon. Lembut ya? Ya. Oh. Kalau gitu aku main dulu ya. Dadah. Zheng Yanxia, Yang Wei, mulai hari ini, kumpulin semua bukti kalian. Biar kalian hancur reputasinya. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Zheng Yanxia, ini yang kamu maksud gak bisa tanpaku. Aku ternyata sebodoh itu. Percaya sama kamu selama ini. Seru banget, aku juga mau main. Sayang, kamu salah paham. Tadi kami baru banget diskusi proyek kok. Sayang, kamu bohong. Kalian berdua jealous lagi main ciuman. Aku juga mau ciuman. Jangan teriak. Kalau teriak, aku lempar kamu dari lantai. Kamu jahat. Aku akan mengadukanmu ke Dewan Direksi. Hei, suamiku. Tadi sebenarnya kita sedang bermain petak umpet bersama-sama loh. Mau ikut main bareng dengan kita? Tutup mata. Hitung 1 sampai 100. Aku hitung. Mulai ya. Mari kita mulai bersama. 1, 2, 3. Wah, akhirnya ketemu kamu. Aku sudah menunggu untuk bermain ini denganmu. Dan sekarang, kita bisa bersenang-senang bersama. Awan. Sayang, kamu curang. Belum sampai 100. Sayang, kamu curang. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Sayang. Aduh, hari ini. Oke deh, anggap aku yang salah ya. Asal kamu gak ceritain soal hari ini, apapun permintaanmu, aku bakal gantiin. Oh, beneran. Putar badan. Aku mau naik kuda-kudaan. Gak bisa naik kuda-kudaan. Kalian berdua jahat. Aku mau ngadu ke para pemegang saham. Aku gak mau mereka main sama tua-tua. Perusahaan gak kasih tua-tua. Jangan, tolong jangan naik sepeda. Naik. Naik kuda-kudaan. Yang Wei nyolong istrinya. Aku bohong. Aku nggak telepon sama sekali. Papa yang ke kebun binatang. Papa yang. Anak itu karena terlalu suka sama aku, makanya panggil begitu. Kamu nggak marah kan? Iya, suamiku. Asisten yang kan sering datang ke rumah buat bantu-bantu. Anak ini suka dia. Mungkin dia salah ngomong. Ya, anak ini memang suka usil ya. Aku nggak peduli. Aku juga mau ke kebun binatang. Suamiku, nurut ya. Tunggu aku di rumah. Oke, aku. Ayo pergi. Aku mau. Zheng Yan, Yang Wei, hari ini kubiarkan dulu kalian berdua. Drama seru yang akan membuat kalian terkejut masih menanti di depan. Tuan Yang, Xiaotu, gimana belajarnya? Belajar.
Sudah selesai. Xiaotuo, pergi main dulu ya. Mama masih ada beberapa pertanyaan. Mau tanya, paman yang... Tuanku, silakan beri perintah pada Daji. Istriku bawa selingkuhannya ke rumah. Mereka membimbing anaknya belajar, tapi aku nggak mencegah. Karena aku tahu, cara terbaik menghancurkan seseorang adalah saat mereka punya segalanya. Sekali serang langsung hancur. 小兔，小兔。Ya? Lihat, Papa beliin kamu barang bagus nih. Ini tablet keluaran terbaru. Makasih. Papa yang bener-bener ngerti aku deh. Kamu sih, manjain dia terus. Seharian capek kerja ya. Ganti, sepatu. Ini kan Xiaotuo baru selesai ujian masuk perguruan tinggi, kasih hadiah tablet buat dia. Gak bisa. Ini sandal saya. Sama seperti punya istri saya. Sayang, sandal ini milik yang Wei. Yang ini baru milikmu. Sandal ini sengaja dibelikan khusus untukmu. Ada apa ini? Dia bodoh. Kok hari ini ya aneh banget. Zheng Yanxia dan Yang Wei. Ini baru awal, masih jauh. Kalian sudah mulai takut belum? Nanti di belakang masih ada kejutan yang lebih besar buat kalian. Kamu lihat kan? Istriku masih cinta sama aku. Dia sengaja beliin sandal buat aku. Sayang, aku lapar. Lapar nih. Ayo kita makan. Kebetulan hari ini aku masak semua favorit yang Wei. Dia kerja keras belakangan ini. Iya, memang kerja keras. Kamu godain istriku. Bahkan anakku juga jadi anakmu. Beneran bodoh banget. Kupikir udah sadar. Bikin aku kaget. Udah, ayo makan. Sini Yang Wei, kamu capek akhir-akhir ini. Makan yang banyak, ya buat tambah tenaga. Xiaotuo, jangan main terus. Cepat makan. Oh iya, suami, Yang Wei mau beli rumah belakangan ini. Uang muka rumahnya masih kurang lebih dari 1 juta. Lihat, dia selalu bantu kita. Gimana uangnya? Kamu yang bayarin aja. Sini suami, kamu juga makan yang banyak. Kalian benar-benar anggap aku bodoh ya? Kalau begitu, aku ikut main sama kalian? Iya, Bu Ijun. Papa yang sering kasih aku banyak keuntungan. Kamu tambahin aja 1 juta buat dia. Oke, tunggu aja. Lihat. 1 juta. Semuanya buat kamu. Lepas. Udah, buat kamu. Sayang, aku nurut nggak? Nurut, kamu paling nurut. Oh iya, sayang. Nanti kalau anak kita udah besar, semua uang dan perusahaanku buat tua-tua. Oke. Ayo makan ya.
Aduh, sumpitnya jatuh. Sayang, kenapa kamu? Nggak apa-apa, lagi ngelakuin hal seru aja. Hal seru? Apa tuh? Ayo makan dulu. Ya, baik. Oh, Nggak nyangka direkturku yang terkenal bisa sebodoh itu selama bertahun-tahun. Bukan cuma menafkahi istri dan anakku, dia juga bayarin uang muka rumahku. Cuy, kamu sudah dipermalukan selama 18 tahun. Oh iya, Xiaoge, hasil ujian masuk perguruan tinggimu sudah keluar kan? Dapat berapa nilainya? nggak banyak kok. Gak banyak. Itu berapa? 250. Aku punya satu orang bodoh. Ketua, nilai ujianmu saja. Nggak cukup masuk universitas. Gimana mau nerusin perusahaan? Tua-tua, jangan takut ya. Jangan marahi anak lagi. Aku kasih tahu kamu. Diam-diam. Aku bantu tua-tua cari universitas termak. Tua-tua, masuk universitas. Istriku, aku hebat kan? Iya, ya. Suamiku, kamu yang paling hebat. Nanti pas anak kita pulang, dia genap 21 tahun, bisa langsung luruskan gugur. Waktu itu, penderitaan keluarga kita bertiga, akhirnya terbayar. Nah, nanti kamu bisa jadi chef. Ayo kita rayakan tua-tua, diterima di universitas ternama. Ayo, bersuara. Demi kalian berdua, aku udah berikan segalanya, tapi kamu malah nggak tahu siapa naga aslinya. Zheng Yanxia, kamu benar-benar buta, padahal matamu terbuka. Kalau gitu, biar kalian sombong sebentar lagi. Siap-siap menerima hukuman selanjutnya. Bersulang. Anakku, di luar negeri, jaga diri ya. Kalau kehabisan uang, suruh bensin telepon si bodoh itu. Jangan menyakiti dirimu. Pakai saja uangmu. Aku sama paman yang pasti kangen kamu. Ngerti kan? Sudah lama, aku bukan anak kecil. Lagian nanti ketinggalan pesawat. Di dalam atau obat dan pakaian. Jaga dirimu. Ya, aku pergi dulu. Sayang, kamu lihat anak kita. Baru genap 18 tahun. Kalau dia di luar negeri tersakiti, gimana dong? Tenang, nggak apa-apa kok. Begitu anak pergi, kita berdua bulan madu, gantian dulu. Sudah, jangan nangis. Suamimu yang bodoh itu masih melihat dari belakang. Suamiku, malam ini biar yang temani aku boleh nggak? Kamu beberapa hari ini capek. Istrimu kasih libur. Gimana? Hang-tihan, istriku nakal. Zheng Yanxia, kamu benar-benar keterlaluan. Dia kan bodoh. Nggak ngerti apa-apa. Kebetulan malam ini kita bisa main yang seru-seru. Sayang, kamu ngapain? Makan sayang. Sayang jadi muka badut. Seru banget. Apa? Balik sini. Lihat. Iya. Udahlah, dia membodoh. Ngapain kamu marah sama dia? Bodoh banget. Kalian emang mesra. Sia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu hari ini. Zheng Yanxia, kalian sudah siap menerima kejutan berikutnya belum? Wenjing, 1 jam lagi, aku akan membuat mereka berdua jadi bahan tertawaan seluruh kota. Iya. Ketua grup Gu Ijun resmi mengumumkan pensiun. Putra satu-satunya Gu Tuo yang baru kembali dari luar negeri akan mengambil alih sebagai presiden grup. Bagaimana arah grup nanti? Kita tunggu saja.
Banyak orang. Aku takut. Mengapa Ketua Gu memilih mundur secara mendadak sekarang? Apakah ada alasan khusus? Silakan dijawab, Presiden Gu. Aku nggak mau bicara sama dia. Istri. Semua harap tenang. Jangan ganggu ketua grup kami. Saya wakili ketua, terima kasih perhatian. Nanti saya jawab pertanyaan kalian detail di konferensi pers. Ayo, pergi. 20 tahun lalu, ketuaku jadi bodoh demi menyelamatkan istrinya. Sekarang akhirnya ada penerus, tidak mudah. Sepertinya grup gua akan mengalami perubahan besar. 0,0 menit, 30 menit. Biar Gutuo jadi presiden. Kata ketua Go, mulai hari ini, posisi presiden grup Go akan dipegang oleh pewaris tunggal. Gutuo. Tua, semua milik ayah sudah diberikan ke kamu. Makasih, ayah. Mulai sekarang, saya pasti hormat sama Anda. Urus perusahaan dengan baik dan buat grup Gu makin sukses. Mulai sekarang, perjanjian berlaku. Ayo kita ucapkan selamat kepada Gutuo. Ketua Gu. Punya papa kaya memang enak. 20 tahun lalu, Presiden Gu sudah menyiapkan jalan buat anaknya. Semua iri. Wigo, ngurus ketua gue yang sakit, besarkan anaknya 20 tahun. Sekarang akhirnya rezeki datang juga. Tunggu. Siapa bilang Gutuo itu anak Guijun? No, menit. Hitung mundur menit. Zutu Sangar. Go, hitung mundur. 0-10 menit. Jangan sia-siakan harapan saya ke kamu. Hitung mundur menit. Gutuo adalah anak saya. Gutuo sebenarnya adalah anakku, Yang Wei. Gak nyangka kan, Guijun? Anak yang kamu besarkan 20 tahun lebih, ternyata anakku, Yang Wei. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku juga gak bakal punya anak yang jadi cewek. Berapa lama lagi sampai konferensi pers? 5 menit. Sampai... Ji, anakku bertahan-tahan di tempatmu. Banyak menderita. Kembalikan Xiaotuo ke Yang Wei. Apa? Kamu bilang? Maksudmu selama lebih dari 20 tahun kamu selingkuh sama aku? Kamu nggak bodoh lagi. Apa? Direkturku, sadar! Hei, sadar. Buat apa? Sadar pun terlambat. Perjanjian pengalihan perusahaan sudah ditandatangani. Biarpun dia nggak bodoh lagi. So what? Sekarang perusahaannya udah jadi milik kita. Dia kini cuma seorang miskin. Iya, kamu nggak bodoh tapi terlambat. Semuanya milik keluarga kami bertiga sekarang. Zheng Yanxia, jangan keterlaluan. Ku selalu seperti ini demi kamu. Gimana bisa kamu selingkuh? Kamu nggak punya hati. Kamu tuh siapa sih? Sampai sekarang masih nggak sadar siapa diri kamu ya? Aku suruh anakku pecat kamu sekarang. Istriku benar, pecat aja. Tua-tua paling hebat. Aduh, masih aja bodoh. Direkturku nasibnya buruk. Istrinya selingkuh. Anaknya bukan miliknya. Perusahaannya sudah diserahkan. Keluarga ini jahat. Dia cuma asisten kecil. Kalau bukan karena gue yang kasihan dia, bantu dan angkat dia nggak bakal jadi asisten direktur. Dia selingkuh dan curi harta keluarga. Sengaja bikin masalah pas acara serah terima, benar-benar nggak tahu malu. Seperti serigala berbulu domba. Menit, 睁眼见为1 menit. Rasakan ego. Kalau nggak suka, Kalian tahu apa sih? Kalian tahu aku bertahan-tahan ini gimana itu? Harus berhadapan sama orang bodoh tiap hari. Tampak sukses batinnya. Tersiksa. Kalau keberuntungan ini buat kalian, mau nggak? Aku nggak salah. Kenapa bersalah? Cinta sejati nggak salah. Aku dan Yanxia baru benar-benar saling mencintai. Guijun cuma orang yang nggak diperlukan. Dia bodoh.
Kenapa hancurin kebahagiaan Yanxia? Yanxia nikah dia. Kayak bunga kekotoran sapi. Benar, Guijun yang sebenarnya jadi pengganggu. Aku udah banyak menderita dan bertahan selama bertahun-tahun. Susah payah besarin Xiao Tuo. Cari kebahagiaan sendiri. Apa salahnya? Nyalahin dia. Memang dia kasih aku hidup yang enak. Tapi cinta yang aku mau, dia nggak bisa kasih. Kurang ajar. Kamu kira kamu pemeran utama drama sedih? Kalau emang menderita, kenapa dulu nggak ngapa-ngapain? Kalau bukan nyelamatin kamu, Direktur Gu nggak bakal bodoh selama ini. Kamu pakai duit Direktur Gu pelihara asisten. Punya anak di luar nikah. Cih, munafik banget. Kamu jahat, makan dari mereka, tidur istri mereka, sekarang rebut harta mereka. Pak Go, kami mendukung hakmu. Jangan biarkan mereka menang. Tuh, semua milikmu itu dari aku. Aku ini papamu yang besar, tua. Jangan ngarang. Pernah aku panggil kamu ayah kandung. Layak nggak? Pertunjukan baru saja dimulai. Gutuo, aku nggak lupa sama kamu, si pengkhianat. Ayah, mulai sekarang, kamu adalah ayah kandungku. Ayah, mulai sekarang, kamu adalah ayah kandungku. Oh. Tua, bukankah kamu paling dekat sama ayah besar? Kok sekarang malah dukung ayah kecil? Tua, jangan begitu ke aku, tua. Apa sih yang kamu omongin? Sekarang aku siapa? Kamu siapa? Ku bilang sekali lagi, yang Wei Chai itu ayah kandungku. Oke. Memang anakku hebat. Sekarang, kita bertiga bisa hidup bersama terang-terangan. Walaupun kamu udah membesarkanku bertahun-tahun, tapi kamu tetap bukan ayah kandungku. Ini surat cerai, cepat tanda tangan, biar pisah baik-baik. Mumpung hari ini hari baik, ayo kita jelasin semuanya. Mulai sekarang jangan ganggu hidup ibu lagi. Juga jangan berharap bisa kembali ke ibu. Karena kamu sudah merawatku bertahun-tahun. Setiap bulan aku kasih kamu 50 yuan. Cukup buat beli permen kan? Keluarga ini cocok banget, semuanya nggak punya malu. Kalau Gudong bukan nyelamatin ibu anak mereka, kok bisa jadi begini? Malah jadi anak durhaka. Nggak tahu berterima kasih. Benar-benar bikin masalah. Tidak diakui duluan. Nggak sekarang, pas perusahaan diserahkan, langsung berkhianat. Dasar! 50 rupiah. Ada bulan. Ngasih. Pengemis. Pak. Bu. Mereka benar-benar kelewatan. Kalau Anda bisa tahan, kami nggak sanggup lihat. Pak Gu, tinggal Anda perintah, kami langsung panggil pengacara. Kamu itu siapa sih? Perusahaan ini punya anak saya. Percaya nggak? Saya bisa pecat kamu kapan saja. Kalian berdua, nggak takut kena karma ya? Bisnis! Seperti Pemenang Raja, kalah tersingkir. Saya yang Wei nggak percaya nasib, cuma percaya kenyataan. Sekarang direktur utama itu anak saya. Kalian bisa apa? Kalian. Sudahlah, Tuh kasih saya 50. 50 bisa beli banyak permen. Langsung saya tanda tangan. Langsung. 30 detik. 50. Semuanya buat beli permen. Semua saya kasih ke sia-sia. Kasih sia-sia. Bodoh banget, benar-benar tanda tangan. Udah sebodoh ini, masih juga ngejilat kamu, benar-benar penjilat. Akhirnya saya bebas dari orang bodoh ini. Ayah ibu, mulai sekarang perusahaan ini jadi mesin ATM kita. Bagus sekali. Direncanakan bertahun-tahun, aku lepas dari si bodoh ini. Sekarang jangan lihat si bodoh wajahmu. Tertawa, hitung mundur, 6 detik, 5 detik. Nanti lihat, barang itu, 4 detik, 3 detik. Kalian nggak bisa tertawa lagi, 2 detik. 1 detik. Kalian datang. Pak Gu, barang yang Anda minta sudah datang. Selamat, keinginan kalian akhirnya tercapai dengan sempurna. Tapi, aku ada hadiah spesial yang ingin kuberikan untuk kalian. Selamat ya, kalian akhirnya dapat apa yang kalian mau. Tapi, aku punya hadiah buat kalian. Hadiah apa? Sayang, menurutmu, maksudnya dia bilang itu, jangan-jangan dia sudah normal lagi? Tidak, mungkin dokter bilang, seumur hidup dia cuma bisa jadi orang bodoh. Mana mungkin bisa normal lagi? Kita nggak boleh bikin panik sendiri. Benar, sekarang seluruh grup Gu sudah milikku. Kita takut apa sih?
Anak kita benar. Kita harus tetap tenang dulu. Ini adalah pusaka keluargaku. Hari ini aku mau menyerahkannya ke anakku. Apa? Ini cincin penanda identitas keluargaku. Dengan ini, bisa sepenuhnya menguasai grup U. Barang bagus memang harus dikasih ke anak. Wah, gak nyangka kamu cukup paham. Bagus juga. Pantas saja ini pusaka keluargaku. Pengerjaannya memang mewah banget. Siapa yang mau hidup sama orang bodoh kayak kamu? Cepat menjauh. Jangan bawa sial. Puas kan? Tunggu sampai aku angkat kalian ke posisi tertinggi. Lalu saat jatuh, baru tahu rasanya sakit. Kepada mangsa memang harus sekali tebas, langsung mati. Direktur Gu, kenapa bodoh ini? Ini harta yang menguasai seluruh kekayaan grup Gu. Pak Gu, ini maksudnya apa? Kasih jabatan, kasih cincin juga. Dua orang ini bikin aku pusing banget. Memalukan cowok. Guijun, dulu kamu angkat aku keluar dari daerah kumuh. Aku cuma pikir kamu bodoh dan polos. Sampai hari ini baru sadar, ternyata kamu bukan cuma polos. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu pikir kamu dapat apa cinta rendahan? Kamu kayak kura-kura ninja aja. Kalau kalian pikir begitu, oke, aku bakal buka kartu. Buka kartu. Sebenarnya kamu mau apa? Jangan-jangan kamu udah sadar ya? Gu Ijun, sebenarnya mau buka kartu apa? Rapat ini bosen banget. Ungkap semuanya. Wijun, mereka mau ungkap apa? Rapatnya membosankan banget. Ayo main kartu saja. Jangan ganggu aku. Bikin ribut lama dia bodoh. Bikin aku kaget. Direktur Gu kasih pusaka berharga ke 3 orang tidak tahu terima kasih. Malah sempat main poker. Aduh. Direkturku memang bodoh. Bikin orang gelisah. Tapi sudah sampai depan rumah. Dia masih mikir mau tidur. Aduh. Perusahaan ini hasil kerja keras direkturku seumur hidup. Kasih. Kelihatannya memang sudah tidak bisa diselamatkan. Direkturku, jangan buat kami takut. Ini bukan bercanda. Hanya kalau mereka dapat pusaka keluarga, mereka akan benar-benar bebas dan tanpa takut. Aku nggak mau dengar. Aku mau dengar omongan istriku. Istriku bilang, aku nurut, jadi dibelikan permen. Aduh. Beneran bodoh. Tapi selama ini ternyata nggak sia-sia dirawat. Sayang, ini bagus banget. Buat kamu. Bodoh ya. Tetap bodoh. Gampang banget dibodohi orang. Aduh, Pak Gu begini mana jaga harta sendiri? Hidupnya nanti gimana? Dia bilang, apapun juga nggak bakal didengar ya. Perusahaan ini nanti beneran hancur. Diserahin ke 3 orang nggak tahu. Diuntung. Masa depannya suram banget. Kalau bukan karena kamu kaya, siapa juga mau ngomongin kamu di sini? Barangnya sudah dapat. Buru-buru pergi sana. Nikah sama kamu tuh aib terbesar dalam hidupku. Nggak usah omongin dia lagi, Ma. Cuy, kamu tahu nggak? Waktu aku tahu kamu bukan ayah kandungku, aku seneng banget. Cepat-cepat jauhin mamaku. Untung aja kamu bukan ayahku. Punya ayah bodoh. Itu memalukan banget. Iya, sayang. Guijun, dengar nggak? Pergi. Kalau nggak pergi, kamu bakal dikurung dan nggak bisa makan permen lagi. Sayang, aku nggak mau pergi. Aku mau permen. Sayang, aku mau. Bener-bener bodoh. Ya, Tapi kayak kamu yang bodoh begini, perusahaan ke tanganmu pasti hancur. Serahkan ke keluarga kami bertiga. Udah, Ma. Nggak usah omongin sampah kayak dia lagi. Mulai hari ini, Gu Group resmi. Ganti nama jadi Yang Group. Aku pakai marga ayahku. Yang. Namaku. Jadi Yang Fuo. Alpaka dan Guijun. Ini bakal selamanya diusir dari Yang Group. Orang bodoh. Kayak dia cuma pantas bersihin toilet. Bahkan nama grupnya mau diganti.
grup ini benar-benar bakal berubah total. Bahkan dia ganti marga, sepertinya mau bikin bosku benar-benar marah. Wah, jangan terlalu kelewatan. Saya ulangi lagi. Nama saya Yang Tu. Siapapun yang bikin saya dengar nama menjijikan itu lagi, langsung saya keluarkan dari grup. Teman-teman, coba lihat Gu Yijun. Anaknya, Xiao Tuo, sudah ganti marga. Tapi dia masih tertawa bodoh di samping. Benar, orang kaya dia. Pengecut begini, nggak layak kalian bela. Bosku, ayo dong, ngomong sesuatu. Ya, asal Anda mau hukum mereka, kami pasti dukung Anda. Jangan capek-capek ngomong pengecut ini sudah nggak punya apa-apa, dia mau lawan saya pakai apa. Saran saya, kalian harus punya kecerdasan. Terima saja posisi anak saya. Dan ikuti semua keputusan dia. Gu Yijun, jangan bengong. Kasih contoh ke semua orang. Panggil anak saya bos yang... Bosku, jangan dengarkan dia. Sombong sampai segini. Kayaknya bahkan lupa siapa di sini. Oke, biar saya tambah panas lagi. Bikin kalian semakin sombong. Bos yang... Bukan yang... Tuh, bos yang... Api harus padam di saat paling meriah. Baru bikin semua orang kecewa. Bisa dibilang, kamu tahu diri. Semua orang dengar kok. Rapat! Bahkan Gu Yijun pun mengakui anakku sebagai direktur yang kalian cepat lakukan. Konferensi pers, direkturku kayak gini. Udah nggak bisa diselamatkan. Direkturku, kamu harus cepat pulih. Kalau enggak, seluruh grup bakal jatuh ke tangan orang lain. Konferensi pers, kalian masih berharap si gagal itu bisa rebut kekuasaan. Dia bahkan nggak punya kesempatan buat melawan, kalian ngaco banget. Anjing sok ngatur urusan tikus. Sekarang Gu Yijun pun udah mengakui anakku. Kalian juga harus cepat panggil dia begitu. Cepat panggil! Yang direktur, yang... Benar, gitu loh. Mulai hari ini, grup gue sudah nggak ada. Grup yang kita bakal jadi satu-satunya yang besar. Kalau si serigala licik ini berkuasa, hidup kita nanti bakal susah. Takutnya si serigala licik ini nanti menghabiskan semua saham kita. Itu yang paling parah. Kedepannya, grup ini bisa maju atau malah mundur. Belum tentu. Aku nggak punya sedikit pun kepercayaan sama mereka. Kalian jangan bicarakan hal buruk tentang anak saya. Tua-tua itu yang terbaik. Sombong aja, saya nggak perlu campur tangan. Kalian bakal hancur sendiri. Hahaha, benar banget. Bagus sekali ucapannya. Menurut saya juga, di bawah kepemimpinan saya yang cemerlang, grup yang akan makin berkembang dan meraih kejayaan baru. Betul. Kita bukan hanya harus jadi orang terkaya di Jiangzhou. Jadi, orang terkaya di dunia. Lanjut senang-senang. Bentar lagi, kalian sadar nggak bergunanya diri sendiri? Gu Yijun, kamu nggak ada urusan di sini. Cepat pulang dan makan permen saja. Kamu kok ngomong begitu sama direkturku? Kamu pikir baik-baik. Sekarang grup yang cuma punya satu direktur yang Gu Yijun itu siapa sih? Kamu. Coba ulangi lagi. Kamu juga keluar dari sini. Palio, keadaan nggak memungkinkan. Lebih baik jangan cari masalah. Iya, kita masih harus nafkahin keluarga. Yang penting diprioritaskan adalah pekerjaan sendiri dulu. Sudah. Konferensi pers hari ini selesai. Selain manajemen perusahaan yang tetap untuk rapat, yang lain silakan kembali. Kamu juga tetap di sini. Nanti dengar baik-baik omongan saya. Dear, gue sudah bukan bagian dari grup. Nggak perlu ikut rapat lagi kan? Iya, kenapa harus sengaja mempermalukan Pagu? Pagu sudah cukup menyedihkan. Aku pemilik sini. Kata-kataku tak bisa dibantah. Kalau ada yang berani membantah, langsung keluar dari sini. Aku... Hei, Gu Yijun, ngomong dong. Kamu bisu ya? Kasih jawaban jelas. Kamu ikut rapat ini atau enggak? Rapat nggak seru. Aku mau pulang. Sayang, aku pulang ya. Dadah. Tahan dia! Sayang, aku mau pulang. Aku mau main game di rumah. Bodoh satu ini. Masih mikirin main game saja.
rapat hari ini. Mau nggak mau, kamu harus ikut. Tua, kamu jahat. Lihat tuh, bodoh satu ini sekarang udah benar-benar nurut sama aku. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti. Tiangtong, mohon jangan siksa aku dong. Benar, Gudong sudah tidak punya apa-apa. Kalian nggak perlu menyiksanya lagi. Kalian mau membela Gu Ijun lagi? Baiklah, sekarang masing-masing lutut, biar saya tampar. Lalu saya akan membiarkannya pergi. Memang keluarga ini semuanya berhati dingin dan tak tahu diri. Apakah ada kesempatan lagi? Itu tergantung bagaimana kalian nanti. Sekarang nasib Gu Ijun ada di tangan kalian. Kalian mau berlutut atau tidak? Cepat putuskan, jangan sampai anak saya menunggu. Kalian tak punya kesempatan ini. Saya Berlutut. Saya juga. Saya berlutut. Saya juga... Mereka memang sangat setia pada. Sepertinya setelah semuanya berakhir, saya harus membalas budi mereka. Hei. Tidak mau berlutut. Sakit. Pak Gu, meski kurang waras, kebaikanmu besar. Gimana kami bisa? Sudahlah, makin gak seru. Ayo semua tetap di sini. Kita rapat bareng. Pas banget sekalian, saya lihat mereka makin turun ke jurang. Langkah demi langkah. Ini tanah kamu ya? Benar. Jadi berdiri aja di pinggir. Jangan bikin rusuh. Nanti suruh orang pukul kamu. Aku gak mau bikin rusuh. Jangan pukul aku. Ya, orang bodoh dan gak berguna kayak gini. Tapi anehnya masih ada yang setia sama dia. Sayang, mohon jangan sakiti Pak Gu lagi. Jangan banyak ngomong. Kamu pilih, mau berlutut atau diam. Tua, minum dulu. Jangan marah lagi. Ternyata orang bodoh ini yang paling peka. Kamu dapat air dari mana? Kok baunya aneh banget ya? Apa ini? Oh, ternyata dari sini. Ini apa sih? Kamu kesian aku minum apa, bodoh? Dasar brengsek. udah. Ngapain ribut sama orang bodoh? Urusan perusahaan dulu diberesin. Jangan ganggu urusan penting. Benar juga sih. Ke sana. Dihukum. Berdiri di pojok. Sebelum rapat, Dewan dimulai. Aku perlu tegaskan lagi, mulai hari ini, keputusanku gak boleh dipertanyakan siapapun. Gu Ijun. Kamu ngapain sih? Anakku, benar juga. Ngapain ribut? Nggak lihat kita lagi rapat. Rapat nggak boleh tiup trompet ya? Tahu gini nggak ngajak si bodoh ini? Benar-benar merusak suasana. Gu Ijun. Kamu sengaja cari masalah ya? Jangan-jangan dia udah sadar. Mungkin habis kena shock. Pikirannya agak pulih. Aku rasa kita harus tes dia dulu. Gu Ijun. Aku kasih permen ya. Jangan ganggu lagi dong. Kasih permen. Kayaknya ini nggak semudah itu. Aku nggak makan permen lagi. Gigi sakit banget. Gu Ijun. Aku udah kasih semua permennya. Masa nggak dimakan? Permen ini manis banget. Si Yang Wei benar-benar anggap aku bodoh. Malah suruh aku toleransi deh. Asisten yang, Pak Gu sudah seperti ini. Anda nggak perlu menyakiti dia lagi. Kamu manggil aku apa barusan? Asisten yang, Aku ayah bos yang... Panggil aku bos yang senior. bos, yang senior. Begitu dong. Baru benar. Mulai sekarang, kalian harus ingat baik-baik. Kalau ketemu aku, harus panggil bos yang senior. Kalau enggak, nanti aku suruh yang tua pecat kalian. Neuter. Benar-benar bodoh. Air kotor aja bisa dimainin. Jauhi dia deh. Nanti ketularan. Benar juga sih. Aku kepikiran. Lanjut rapat. Oke, kalau gitu kita lanjut. Rapat. Anakku, jelasin ke mereka soal rencana kita berikutnya. Baik, para dewan. Setelah keluarga kami diskusi, kami putuskan buat mengurangi pembagian dividen kalian. Apa? Sahamku sudah diambil. Belum cukup. Sekarang malah mau potong dividen manajemen. Benar-benar. Makin lama makin keterlaluan. Ayo, bercanda. Kurangi pembagian keuntungan. Kami nggak maksa. Mau atau tidak perusahaan ambil kembali keuntungan. Semua atas kemauan masing-masing.
Nggak setuju gimana? Gak setuju. Yaudah, tulis surat pengunduran diri sukarela. Kapan aja keluar? Saya gak akan tahan kalian. Brengsek! Kami cek kontrak kalian. Pembagian keuntungan kalian itu dikasih sama Gu Yijun. Yang bodoh itu di kontrak gak ada tulisannya. Sekarang keuntungan kalian diambil. Kalian gak punya hak buat nolak. Oke. Ternyata kalian benar-benar niat lawan kami ya? Nah, kami gak mau kerja lagi. Nggak kerja lagi. Kalian cuma anjing perusahaan. Ngancam saya. Kalau berani, cepat pergi. Pergi! Benar juga, orang-orang bodoh ini memang bikin semua marah. Kalian parasit. Ada masalah? Dulu laba perusahaan selalu naik stabil. 3-4 tahun ini, laba perusahaan gak bertambah. Kalian malas kerja. Kalian gak ngerti. Bisnis. Jangan ngarang. Sejak lulus kuliah, aku di samping Gu Yijun belajar strategi bisnisnya. Kenapa pilihannya dia bisa untung? Punyaku nggak bisa. Kalian sengaja lawan aku. Kira aku nggak tahu. Bilang belajar strategi bisnisku. Lucu banget. Strategi bisnis paling berguna, improvisasi. Bisnis berubah. Pakai rumus bisnis, masih berharap untung stabil. Itu mimpi aja. Lama aku bilang bagus. Hari ini kita bakal reformasi perusahaan total. Reformasi. Terserah, perusahaan cepat atau lambat hancur di tangan kalian. Ayo, pergi. Ternyata kemunduran perusahaan memang udah takdir. Aku sudah pindahkan aset, suruh pegawai lama kerja di perusahaan baru. Semua keluar. Kalau bukan karena kalian, perusahaan ini pasti makin maju. Pak Yang, hampir semua manajemen sudah pergi. Gimana nih? Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya sudah kasih tahu teman luar negeri saya, begitu mereka datang, semua posisi kosong bisa langsung terisi. Bukan main. Anakku hebat banget. Bisa cari banyak tenaga ahli. Tenaga ahli? Apa? Teman-temannya cuma orang-orang tidak becus. Numpang nama. Mau kelola perusahaan, masalah tidak bisa beres. Anakku, perusahaan juga butuh pegawai lama buat transisi. Lebih baik mereka tetap di sini. Baik, Pak. Ikuti saranmu. Posisi kalian. Sementara aku biarkan. Lihat sifat mereka. Setelah selesai, pasti mereka tinggalkan kamu begitu saja. Rapat hari ini selesai. Semoga semua kerja dengan baik dan jaga sikap. Istriku, anakku, tunggu. Istriku, Benar-benar tidak sabar, begitu cepat ingin usir. Istriku, bajuku, keluar sendiri. Bodoh, bawa orang tua kamu. Cepat pergi. Sekarang rumah ini milik kami bertiga. Kita sudah cerai. Aku nggak ada hubungan lagi sama kamu. Sampahmu, cepat pergi. Jangan ganggu kebahagiaan keluarga kami lagi. Bodoh. Semua yang kalian lakukan padaku hari ini, suatu saat akan kubalas satu persatu. Ayah, mereka ngebully kamu ya? Maya, kok datang? Aku udah dengar. Lihat kamu. Kayak gini gara-gara mereka. Zheng Yanxia sama temannya nggak tahu balas budi. Kamu udah bantu bertahan-tahan, malah digigit balik. Biar aku urusin. Meng Yao. Ayah, kamu pengendali grup finansial Jiang Chen. Gerak jari, mereka habis. Kenapa pura-pura susah sampai ngorbanin diri? Kok bisa-bisanya grup gue yang udah kamu bangun lama, dikasih gitu aja ke mereka? Putri kesayangan ayah yang paling perhatian. Ayah, udah kayak gini kok, masih bisa ketawa sih? Dulu waktu ayah tahu Zheng Yanxia mau selingkuh, kalau cerai, setengah hartaku kebagi dia. Statusku sebagai ketua grup C juga bakal ketahuan. Hidup berfias. Pura-pura bodoh ini. Biar mereka mikir ayah nggak berguna apa-apa. Lengah. Terus jadinya malah menguntungkan mereka dong? Ayah kamu tuh bisa jadi presiden di grup. Cuma selama ini pura-pura aja kok. Kamu pikir ayahmu bodoh. Ayah nggak akan biarin mereka ambil semuanya begitu saja. Yang mereka ambil cuma lubang tanpa dasar yang nggak bakal terisi. Waktu mereka sadar, semuanya sudah. Ayah, kamu? Sudah, nggak usah khawatir sama ayah. Semua sudah ayah atur. Kamu pulang dulu saja. Kamu sudah diusir sama mereka? Mau kemana lagi? Ayah,
Ikut aku balik ke keluarga Jiang. Ayahmu udah beli rumah di desa. Lumayan kan? Bisa istirahat tenang sebentar. Desa? Nggak bisa. Di desa nggak ada orang. Siapa jagain kamu? Ayah, ikut aku pulang saja. Yo, sebentar selesai. Sandiwara harus total. Jangan sampai mereka lihat celah. Ayahmu pura-pura bodoh bertahun-tahun. Kebetulan ini bisa istirahat tenang. Sudah, nggak usah khawatir sama ayah. Aku pergi dulu. Aduh, ayahku yang tua ini. Ini benar-benar keadilan dari surga. Si tua Gu Yijun ini ternyata sembunyikan banyak harta. Milik kita semua. Duduk di gunung emas tapi kikir kita. Inilah yang namanya hidup. Sekarang aku bebas beli apa aja. Muda-muda udah merdeka finansial. Gu Yijun, si rubah tua ini. Pantas saja dia pelit banget sama kita. Dikasih jutaan aja masih terasa kurang. Ternyata semua uang dan emas disembunyikan di sini. Dia benar-benar ngerjain kita kayak monyet. Sayang, mulai sekarang bukan cuma uang dan harta ini yang milikmu. Aku dan anak juga milikmu. Kamu suruh apa, kami turuti. Dan sekarang kendali grup juga sudah di tangan kita. Mulai hari ini, kitalah penguasa Jiangcheng yang sebenarnya. Pakai saja uangnya. Suka apa beli saja. Mau beli berapapun, habiskan uangnya baru pulang. Nanti malam aku bakal kasih hadiah buat kamu. Sayang, aku tahu cuma denganmu aku bisa hidup enak. Gu Yijun bodoh. Sampai mati nggak tahu aku bukan anaknya. Sekarang aku bisa apa aja. Enak banget. Mulai hari ini, seluruh dunia bisnis Jiangcheng harus patuh sama kita. Kita minum dulu. Buat kesuksesan besar kita, satu langkah langsung naik. Pak! Yang! Pak, Yang, ada masalah besar. Kamu panik, kenapa? Kalau ada yang gawat, aku yang tanggung. Baru ambil alih yang grup, udah mau bikin aku repot. Bukan Pak Yang. Bagian keuangan baru temukan dana operasional yang grup. Hilang ratusan miliar. Sekarang uang di rekening hampir nggak cukup buat operasional perusahaan. Apa? Mustahil. Yang grup sebesar ini, mana mungkin dana tiba-tiba hilang begitu saja. Salah. Cek. Jangan ngomong ngawur. Bikin panik. Berani ngedoain perusahaan saya. Percaya nggak? Aku buang kamu ke anjing sekarang. Serius, aku nggak bohong. Keuangan, 3 kali. Bank dicek berkali-kali. Memang dana perusahaan benar-benar kosong. Ini laporan keuangan perusahaan dan bukti transaksi bank. Papa cek sendiri. Semua pengeluaran nggak cocok. Lubangnya terlalu besar. Ini, kok bisa begini? Ini sungguhan luar biasa. Mana mungkin? Ngomong kosong. Palsu. 你们这群废物财务是干什么吃的? Hitungan aja nggak bisa. Lubang sebesar ini. Kalian dulu kemana aja? Bukan kami nggak awasi, emang defisitnya terlalu cepat. Hah? Lagi pula, setengah tahun yang lalu, rantai dana perusahaan udah putus. Gaji bulan depan nggak bisa dibayar dari rekening perusahaan. Apa tadi kamu bilang rantai dana putus setengah tahun lalu? Jangan-jangan sejak awal si Gu Yijun ngasih kita perusahaan kosong? Dia ngetes kita. Grup yang punya aset ratusan miliar, masa bisa bangkrut begitu aja? Jangan-jangan kalian semuanya makan uang perusahaan. Semua duit masuk kantong sendiri. Pak Yang, lepaskan. Kami cuma semut kerja Anda. Kalian kasih 1.000 atau 10.000 nyali pun, kami nggak berani sentuh uang perusahaan. Grup ini, kok rantai dana tiba-tiba putus? Lubang jatuh dari langit. Pak Yang, waktu rapat beberapa hari lalu saya udah gebrak meja. Proyek kita udah becek semua. Harus berhenti dulu. Sudah dibilang ke kalian nggak dengar. Masih proyek rantai dana perusahaan kita nggak cukup buat nutup celah, Pak. Yang Pepatah, ibu nggak bisa masak tanpa beras. Duitnya segitu. Proyek nambah kayak bola salju. Kita bisa dapat mas. Jangan jadikan kami pelampiasan ya. Gimana kalau kita pinjam ke bank? Setidaknya bisa tutupi lubangnya kan? Beberapa bulan lalu, dana kas perusahaan tiba-tiba habis. Pinjaman sisa 1.200. Aku tahu Pak Gu. Beli rumah bobrok di kampung. Beli rumah? Dia udah nggak waras, kok bisa-bisanya beli rumah? Lagian dia dapat duit dari mana buat beli rumah? Atau jangan-jangan? Kalian pikir, apa mungkin Gu Yijun pura-pura bodoh sengaja buat balas dendam ke kita? Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa pegang dana operasional perusahaan? Lagi, rumah itu asalnya dari mana? Benar, kita harus tes dia dulu.
Kalau benar Gu Yijun, si tua itu cuma pura-pura gila, aku bakal langsung robohin rumah dia di desa sekarang juga. Biar semua uang yang dia telan balikin ke aku, semua. Mereka pasti udah nemu kejutan yang aku tinggalin buat mereka. Tempat kumuh begini. Siapa yang mau tinggal? Bau apa ini? Bau. Pusing. Lihat. Dia. Burungnya kayak babi. Nggak tahu. Itu beneran tolol. Apa cuma pura-pura? Gu Yijun, jangan pura-pura tolol sama aku. Uang perusahaan mana? Kamu pura-pura bodoh. Sembunyikan dana perusahaan ya. Kamu ngelakuin hal curang. Kira-kira sembunyi di tempat pelosok begini bisa lolos gitu aja. Sayang, dia marahin aku. Pura-pura lah. Terus aja acting di depan gue. Uang perusahaan. Kamu, orang tua ini. Diam-diam transfer ya. Oh, uangnya dipakai buat beli permen. Masih pura-pura. Ya, rantai keuangan. Perusahaan putus. Seluruh kota Jiang hampir tahu semua. Selain kamu, siapa berani sentuh rantai keuangan perusahaan? Kamu bikin jebakan. Ya, Gu Yijun, ngomong jujur sekali padaku. Semua kekacauan yang terjadi ini. Apakah Perusahaan kasih ketut. tidak melihat peti mati. Tidak akan menangis ya. Kayaknya kalau tidak kasih pelajaran, kamu gak mau jujur. Aku nurut. Jangan pukul aku. Ayah, ibu, dia kelihatan gak pura-pura. Mungkin ada kesalahan. Jangan banyak omong sama dia. Pukul saja sekali. Jadi bisa tahu. Baiklah, Gu Yijun. Kamu masih berani sembunyi. Menurutku dia pura-pura bodoh. Dia sedang mempermainkan kita. Gu Yijun, berhenti pura-pura. Pasti kamu yang buat ulah. Baru ambil perusahaan langsung bermasalah. Berani bilang gak ada hubungannya. betul Gu Yijun, perusahaan rugi 30 miliar mau potong kita bertiga dan jual kiloan pun gak nutup. Sebenarnya kamu niatnya apa sih? Si Imut? Sayang, aku ngantuk. Tidur. Buatin aku tidur. Kamu mau ibu aku bikin tidur? Bodoh, gak layak. Kamu tiap hari ngerjain kita. Percaya nggak? Aku patahin tulangmu buat babi. Pantes saja hari itu kayak buang sial. Kasih perusahaan ke kita. Ternyata cuma lempar masalah. Tua bandel. Hatimu dimakan anjing. Kamu bahkan tega tipu kita bertiga yang jujur ini. Iya, Gu Yijun. Meskipun aku selingkuh, anak juga bukan milikmu. Aku udah tidur bareng kamu 20 tahun. Kamu ngerugiin orang jujur kayak aku. Pantas kena karma. Ya, betul Pak Tua. Walaupun bukan anak kandungmu. Tapi aku udah panggil kamu Bapak 20 tahun. Setiap bulan aku kasih 50 yuan. Cukup kan? Kamu cuma kasih aku perusahaan bangkrut. Pantas disebut manusia nggak? Kalian benar-benar gak tahu diri. Serakah banget. Jangan banyak omong dia. Pukul dia. Langsung tahu. Udah, jangan ribut lagi. Gu Yijun, kamu harus jelasin jujur soal kerugian perusahaan. Banyak karyawan keluar. Itu semua ulah kamu kan? Bodoh banget perusahaan jadi begini. Gara-gara kalian serakah. Udah gak mampu, tapi masih mau jaga harta. Lucu banget. Aku nggak tahu. Berhenti pura-pura. Aku nggak percaya kamu benar-benar jadi bodoh. Pak, kalau dia tetap nggak mau ngaku, kasih pelajaran yang nggak bakal dilupakan. Baik, Gu Yijun. Kamu nggak ngaku ya? Hari ini, aku bikin kamu nggak bisa punya anak selamanya. Kalian serem banget. Jangan takut. Ku cuma mau ngelakuin operasi kecil. Sebentar lagi selesai kok. Bener Gu Yijun, kamu memang bodoh. Ayahku biar gennya nggak nyebar lewat kamu. Dia baik untukmu. Gu Yijun, kalau gak mau menderita lagi, jujur aja. Soal semua yang udah kamu lakuin sebelumnya. Jadi kalian bener-bener anggap aku bodoh? Oke deh. Aku main sama kalian. Iya, aku yang lakuin. Jangan pukul aku, jangan pukul. Oke, kamu sudah ngaku ya? Kamu brengsek yang bikin kita sampai selama ini. Aku mau pulang. Kamu kabur. Sekarang baru takut ya. Ayah, gak usah ngobrol ya. Oke, sekarang kamu bakal tahu akibatnya berani lawan aku. Sakit, dasar brengsek. Berani banget kamu menghindar. Aduh, sakit. Kamu brengsek, masih berani ngelak ya? Kalian gak bisa dipercaya. Kamu bikin kita sengsara. Masih harap kami ampuni? Kamu bercanda. Sekarang perusahaan rugi ratusan miliar bikin kami pusing banget.
Kami bertiga dijual gak cukup nutup ratusan miliar. Sebelum dijual, aku bikin perusahaan rugi. Mereka sombong, nggak disukai. Sekarang mereka bener-bener banyak hutang. Kamu masih mau mainin kami ya? Pukulin dia! Jangan dipukul! Kamu sendiri nggak bisa kelola perusahaan. Langsung lempar masalah ke kami. Aku nggak bisa diam aja. Kalau mau ngomong, cepetan. Oke, jadi dia setuju ya. Tolong sampaikan ke dia, aku bakal segera siapkan pernikahan kita. Ju, Yijan, kamu nggak kira kasih aku perusahaan bangkrut gitu? Aku nggak bisa apa-apa lagi kan? Dengar ya, aku punya sangat banyak cara yang bisa kupakai. Xiaotuo, kamu sendiri punya cara apa yang ingin kamu gunakan? Momo dari GC Group sudah setuju menikah denganku. Selama kita bisa dekat dengan GC Group, masalah dana yang grup kita akan selesai. Momo, sepertinya Momo mau memang bertindak. Kebetulan nanti pas pernikahan, aku dan Meng Yao bakal gabung untuk kasih kalian serangan mematikan. GC Group. Anak, itu yang asetnya lewat 100 miliar. GC Group punya bisnis di Jiangcheng. Jadi orang terkaya di Jiangcheng. Dengar GC Group jadi orang terkaya. Semua karena ada dana besar di belakangnya. Dan perencanaan yang jitu. Kalau kita bisa dekat sama orang hebat itu, keluarga yang kita bakal jadi makin sukses kan? Benar. Untungnya, kemarin aku ketemu Momo, terus nunjukin ketampananku, bikin dia terpesona sama pesonaku. Sekarang bukan cuma mau bantuku soal dana, dia juga mau nikah sama aku. Sebenarnya, aku pikir setelah stabil, baru kasih tahu kali ya. Tapi siapa sangka, dia nggak sabar buat nikah sama aku. Anak, setelah ini, kamu jadi menantu GC Group, aku jadi ibu mertua GC Group. Kalau begitu, keluarga yang kita bisa jadi penguasa. Jadi nanti aku bakal jadi mertua dari Grup G. Grup G, gabung ke Yang. Kita bakal jadi orang terkaya di Jiangcheng. Anakku memang hebat. Anakku, kerja bagus. Benar-benar bangga padamu. Bisa menaklukkan wanita sehebat itu. Pastilah. Lihat saja. Siapa ayahnya? Anakku ini memang ikut sifatku. Jadi tidak heran kalau dia selalu mudah mendapat. Wijun, semua pencapaian yang aku raih sekarang, Aku menikahi istri hebat dan punya anak laki-laki yang luar biasa. Yang paling penting, aku selalu mendidik Xiaotuo supaya jeli memilih wanita yang berharga. Ya, untung anak ini lahirnya dari kamu. Bukan dari Gu Yijun yang tak berguna itu. Gu Yijun, kamu bodoh. Nggak tahu aku punya rencana cadangan. Kamu cuma pantas hidup bareng babi Kumau dan bau. Silakan tertawa. Tunggu sampai hari pernikahan kalian, rencana bertahan-tahan ini selesai. Nanti, kalian cuma bisa memohon dengan merendahkan diri. Dasar bodoh. Nanti tidur saja sama babimu yang lucu tapi bodoh juga. Ya. Sudahlah, jangan buang waktu sama orang bodoh kayak dia. Lama-lama di sini, takut kebodohannya menular. Kita harus pulang. Persiapan pernikahan anak. Anakku bakal menikahi Chue dari GC Group. Gu Yijun, mulai hari ini, hidup enakmu berakhir. Kami nggak akan menjenguk lagi. Uang tunjangan 50 yuan pun jangan harap. Kamu mati saja bareng babi itu. Ayah ibu, ayo kita pergi. Ya, hari-hari baik bakal berakhir, tapi bukan buat aku. Buat kalian tiga, saya tak tahu terima kasih. Kalian bilang, beberapa hari lalu keluarga yang masih ribut soal putusnya aliran dana. Kok hari ini malah punya uang buat pesta pernikahan semewah ini? Lucu juga ya. Aku denger. Pengantinnya itu CEO Grup G. Meng Yao. Itu loh. Grup G yang tiba-tiba jadi orang terkaya di Jiangcheng dalam semalam. Aku nggak ngerti kenapa Buji suka Gutuo yang manja. Anak itu emang hoki banget. Dulu numpang nama ayah angkatnya,
Ku Ijun sekarang langsung deket sama keluarga Ji. Jago juga ya jadi anak emas. Patut diacungi jempol. Iya juga sih. Hayang, selamat ya. Dapat menantu putri tunggal grup Ji. Mulai sekarang keluarga yang bakal mulus terus. Bisa naik ke puncak deh. Ji, kau, Gru, Ji, itu nggak ada apa-apanya. Kalian tuh kurang jauh ngelihat. Apa Pak yang kenal orang yang lebih hebat dari Puji? Kalian pasti tahu kan, ada satu tokoh besar di Jiangcheng yang bisa mengubah segalanya. Dia pegang kendali ekonomi seluruh Jiangcheng. Benar-benar raja bisnis. Tapi yang kalian nggak tahu, keluarga Ji bisa sampai hari ini. Semua itu berkat orang besar yang gerakin dari belakang. Bahkan ketua grup G pun harus hormat padanya. Kalau keluarga yang bisa dekat dengannya, ayam dan anjing, bisa terkenal. Yang dong, maksudmu itu bos besar keluarga Ji yang belum pernah muncul. Benar. Kalau ada bos besar ini yang mendukung, keluarga yang juga akan jadi mulia. Tak ada yang bisa menandingi. Pak dan Bu yang kelihatan memang orang yang beruntung. Jelas punya nasib baik. Sukses nanti. Jangan lupa bantu kami ya. Iya, nanti kami semua juga akan bergantung pada keluarga yang... Iya. Tentu saja, kita ini satu keluarga. Benarkah? Kalian ini memang suka bermimpi ya? Kenapa Wenjin dan ketua Gu datang? Hari ini adalah hari pernikahan anak angkatmu. Tapi katanya, keluarga anak angkat itu pernah melakukan tindakan mengkhianatinya di masa lalu. Mungkinkah Bodoh mana mungkin tahu banyak. Menurutku dia cuma tahu di sini ada makanan enak, makanya dia datang. Kui Jun, Aku punya kue kecil yang wangi di tangan. Mau coba nggak? Bawa kuemu, jauh-jauh dari sini. Wenjing, manajer penjualan, berani main tangan. Kamu mau memberontak ya? Sebelum datang ke sini, aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Sekarang aku bukan lagi karyawan grup yang... Kamu sudah resign demi orang bodoh ini. Kamu setia banget sama dia ya. Cuma karena dulu dia banyak bantu kamu kan. Sudah bertahun-tahun lalu. Kamu masih setia sama dia sampai sekarang. Dulu, bos Bu yang membantu kami saat kami sedang jatuh. Dia kasih kami kerja yang stabil. Aku nggak kayak kalian, yang lupa sama kebaikan orang. Aku nggak akan pernah mengkhianati bosku. Kamu bakal kena akibat dari pengkhianatanmu. Nasihat buat kalian, hati-hati bicara dan bertindak. Kalau tidak, apa salahnya aku memaki si bodoh ini dan kamu yang gak berguna? Masa si bodoh ini bisa sampai menampar aku? Ada apa ini? Aku nggak salah lihat kan? Tadi Pak Gu menampar Pak Yang. Gila berani banget, dia berani melukai Pak Yang. Sepertinya si bodoh ini bakal bikin Pak Yang marah beneran. Kurang ajar, menampar ayahku. Yakin gak hari ini aku gak biarin kalian keluar dari sini? Kamu suruh aku tampar. Si bodoh ini mendadak patuh banget nih. Hari ini, kalau nggak kasih kalian pelajaran, aku nggak percaya yang... Yang Wei, jangan kurang ajar ke Pakku. Yang Wei, selama ini makin lama makin berani kamu ya. Kok tiba-tiba si bodoh ini jadi banyak bicara? Bicaranya juga tiba-tiba lancar banget. Jangan-jangan si bodoh ini bukan ke Pakku. Dia sudah sadar. Suamiku, kamu kira dia beneran sudah kembali normal seperti dulu? Mana mungkin bisa. Dia tadi masih terlihat bodoh, tapi sekarang gak bodoh lagi. Aku bodoh nggak sih? Ini nggak jelas banget. Nggak nyangka, kamu bisa kembali normal. Jadi hal pertama yang kamu lakukan setelah sembuh adalah gangguin pesta pernikahanku? Sembuh juga tetap aja bodoh kan? Kenapa? Kamu kira bahwa Wenjing buat rusuh bisa ngeganggu acara? Kami udah bicara sama Missy. Dia nggak bakal ubah sikapnya cuma karena omonganmu. Kamu yakin? Gimana kalau satu kata dariku bisa bikin dia ubah keputusan? Hebat banget ngomongnya.
Kamu pikir ucapanmu bisa bikin dia berubah ke dunia begitu saja? Mau nggak telepon dia suruh dia datang sekarang juga? Kalau kamu pengen Ji Mengyao datang lebih cepat, biar aku bantuin. Udahlah, pura-pura mau telepon Ji Mengyao segala. Kamu punya nomornya. Mau aku cari? Nggak perlu. Halo, Pak. Yoyo, kamu lagi di mana? Sudah bisa datang. Aku akan tiba dalam 10 menit. Oak? Ayah, barusan aku dengar. Sepertinya itu memang suara Ji Mengyao. Tidak mungkin. Pasti bukan Ji Mengyao. Orang bodoh itu sudah bodoh bertahun-tahun. Mana mungkin bisa kenal Ji Mengyao? Kalian percaya atau tidak, terserah. 10 menit lagi, kita akan menyelesaikan satu persatu. Jangan bikin ribut. Intinya kamu cuma tamu tak diundang yang gangguin. Jangan di sini. Seseorang! Keluarkan dia dari sini! Bawa dia keluar dari sini! Tidak boleh menyakiti Pak Gu. Pak Gu diundang ke pesta ini. Bagaimana bisa tidak sopan pada tamu? Jangan bohong! Apa hak kalian dapat undangan pernikahan? Pesta pernikahan kami! Pesta ini hanya dengan undangan. Kalau berani, tunjukkan undangannya. Iya, kalau nggak ada undangan, sekarang juga keluar. Siapa bilang kita nggak punya undangan? Wenjing, keluarin undangannya. Biar mereka lihat. Ini undangan kita. Aku sama Pak Gu memang tamu undangan. Ada undangannya. Jangan-jangan mereka memang tamu undangan. Mana mungkin punya undangan? Tentu saja, Ji. Tentu saja bikin undangan palsu. Undangan palsu? Apaan? Suamiku benar. Semua undangan di pesta ini aku sendiri yang kirim. Kupikir aku nggak pernah kasih undangan ke dia. Selain itu, semua tamu yang diundang sudah hadir. Jadi undangan kalian ini mungkin palsu. Tangkap dia sekarang! Siapa bilang undangan kami palsu? Kalian nggak kirim ke aku. Tapi bukan berarti Ji Mengyao nggak dapat. Tunangan aku nggak mungkin ngirim undangan ke kamu. Ya tandai lokasi di undangannya. Kalau nggak percaya, bisa cek dulu kok. Oke, coba periksa undangannya. Baik. Apa yang kayaknya undangannya asli? Lihat kan? Kok bisa begini? Apakah benar Pak Gu diundang oleh Ji Mengyao? Sekarang yang tua nggak bisa seenaknya ke Pakku. Bapak angkat yang pengkhianat itu malah jadi tamu kehormatan di pernikahan. Seru, ada tontonan. Mana mungkin? Ini beneran. Gimana nih? Undangannya. Ternyata asli. Benar-benar asli. Walau dia punya undangan, terus kenapa? Bisa jadi undangan itu dia curi. Benar. Undangan itu dicuri. Tangkap pencuri ini. Berani banget. Pak Gu adalah ayah Ji Mengyao. Kalian berani ganggu Pak Gu? Ji Mengyao lagi on the way ke sini. Kalau kalian ganggu aku, pasti nyesel. Hui Jun, coba lihat diri kamu. Muka bodoh itu. Ji Mengyao itu CEO dengan aset ratusan miliar. Kamu yang bau babi, jaga kandang babi. Mana pantas dekat-dekat Ji. Cepat pergi. Bau babi kamu bikin aku muak. Kayaknya dia gila. Pengen cari keuntungan sendiri, maksa ikut-ikutan. Memalukan banget. Sayang, kamu pikir Hui Jun masih berharap sama aku? Dia sengaja nggak pergi. Nunggu aku balik lagi ke dia kan? Kamu ngomong gitu, aku paham. Pasti setelah dia sadar, dia nggak punya apa-apa. Dia mau numpang sini, berharap kita kasihan. Dari tadi, ternyata Hui Jun cuma pura-pura tegar doang. Masih mau numpang hidup di keluarga yang pengen keluarga yang tanggung dia? Mimpi kali. Kayaknya yang tadi aku bilang benar. Pikirannya udah balik, tapi belum sepenuhnya. Hui Jun, saran aku, mendingan kamu pergi sekarang. Aku sama sekali nggak kasihan sama kamu. Iya, meskipun nanti aku nikah sama Ji dan hidupku sukses, itu juga nggak ada hubungannya sama kamu. Kalian mengarang sendiri. Aku datang kali ini cuma punya satu tujuan. Mengadili kalian berdua. Gue Jun, kamu sendiri nggak percaya sama kata-katamu kan?
Masih mau mengadili kami? Kamu punya hak apa? Kalian nggak percaya, juga nggak masalah. 5 menit lagi, Ji Mengyao bakal datang. Saat itu, semuanya akan jelas. Bu Ijun udah sampai sini masih pakai alasan gitu buat buang waktu. Kamu beneran pikir 5 menit lagi, Ji? Total bakal datang buat nolong kamu. Bawa dia! Lempar keluar! Sudah kubilang, aku ayahnya Ji Mengyao. Undangannya dikasih langsung sama dia. Mengyao yatim piatu. Dari kecil di panti asuhan. Dari mana punya keluarga? Masa kamu mau bilang kamu adalah ayahnya si dia? Aduh, astaga. Sendiri nggak bisa punya anak kaya. Malah ngaku-ngaku anak orang. Gue Ijun segitu pengen punya anak ya. Sampai desperate begini, bikin orang ngakak banget. Lihat tampangnya, bener-bener bego. Masih pengen jadi keluarga di grup. Kalau pura-pura, aktingnya bagus banget. Bego gitu sih. Memang pantas dapat nasib begitu. Kalau benar perusahaan diserahkan ke dia, pasti cepat bangkrut. Ayah, Bu Yijun tidak pernah bohong. Benar, kamu memang gak bohong. Cuma kamu dengar Ji Mengyao manggil kamu ayah di mimpi, cuma gak bisa bedain mimpi sama kenyataan aja. Udah dong. Udah. Kalau mimpi aja nggak bisa kamu bedain sama nyata, mending buruan pulang ke kandang babimu sana. Orang bodoh ya tetap bodoh. Cuma bisa ngomong yang gak masuk akal. Kira-kira dia udah sadar. Ternyata semua itu cuma hayalannya. Kayaknya kata-kata si bodoh ini nggak perlu dipercaya sama sekali. Kita juga nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Pemilik yang ngobrol sama orang bodoh ini cuma buang waktu. Langsung ajarin dia pelajaran aja. Benar, orang bodoh kayak dia yang nggak tahu diri memang harus dikasih pelajaran. Kita kan sebentar lagi bakal jadi keluarga dengan keluarga, Ji. Bodoh ini ngaku jadi ayah direktur Ji di sini. Bener-bener bikin malu keluarga, Ji. Betul, sekarang kita hukum dia itu buat bela tunanganku. Nggak salah dong. Gue Jun, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang sujud, ketok 3 kali di lantai. Habis itu keluar dari aula ini, aku bisa maafin kesalahanmu. Cuy, Jun. Kamu mau sujud dengan sendirinya? Ataukah kamu butuh aku untuk membantu kamu melakukan itu? Ini foto kamu sama istri dan anak saya. Kamu masih simpan ya? Ji Mengyao. Gimana bisa kamu punya foto bareng dia? Jangan-jangan, dia ayah Ji Mengyao. Ini, Jangan tertipu. Fotonya pasti palsu. Orang bodoh kayak gini, mana mungkin bisa bareng Ji Mengyao. Benar, aku tunang ayah Ji Mengyao. Dia nggak pernah bilang ke aku kalau punya ayah. Foto ini pasti cuma buat nakut-nakutin kita. Palsu. Iya, betul. Orang bodoh ini 2 hari lalu masih tidur sama babi di desa. Orang bodoh bau babi gini mana mungkin ada hubungan sama bos Ji. Fotonya pasti hasil editan. Orang tua, berani-beraninya pakai foto palsu. Mau aku usir kamu? Terserah kamu percaya atau enggak, pokoknya 2 menit lagi. Mengyao, datang. Berhenti! Cukup! Percaya atau enggak? Aku bisa hajar dan usir kamu sekarang. Ayah, sebenarnya aku pernah dengar dari Mengyao. Kayaknya dia mengundang seseorang yang paling penting baginya. Aku tahu. Gue Jun. Kamu pasti iri karena kami bisa kenal dengan bos besar dari keluarga, Ji. Makanya kamu pakai cara rendah kayak gini. Aku iri sama kalian. Kalian terlalu percaya diri deh. Mengyao, sebentar lagi datang. Sebentar lagi, kalian gak bakal bisa sombong. halo ayah, aku tadi bawah. Oke, Bapak Ji akan datang. Kalian nggak berani macam-macam. Ada nggak habisnya ya? Bisa nggak ganti cara? Kamu, Benjing, mereka gak percaya ya sudah. Kenapa Gue Jun mau berhenti melawan? Menurutku, dia udah kehabisan akal. Nggak ada alat lain buat nakutin kita. Gu Yijun, kalau pintar, cepat sujud, minta maaf. Siapa tahu hari ini aku lagi baik, cuma copot 1 kaki, masih bisa pulang merangkak. Kamu! 1 kaki kejam banget ya. Menurutku, biar simetris, dua-duanya aja. Benar juga Gu Yijun, sekarang pilih sendiri.
Mau simpan tangan atau kaki? Shut! Lepaskan takku! Kalian lihat sendiri kan? Orang tua ini gak cuma bikin rusuh di pernikahan saya. Pura-pura keluarga Paji. Dosa berat. Hari ini, ayah saya bakal mewakili Paji buat mengajar dia. Hari ini, bukan cuma copot satu tangan, saya juga bakal bikin kamu balik jadi bodoh seperti dulu. Berhenti semuanya. Saya mau lihat siapa berani menyakiti ayah saya. Mengyao, dandan belum selesai. Keluar. Apa gue Yijun si brengsek itu ganggu kamu? Tunggu aja. Minggir. Pak, kamu nggak apa-apa. Mereka nyakitin kamu. Ya? Apa? Aku nggak salah dengar kan? Presiden grup, Jiji Mengyao, panggil direktur buaya. Huijun ini pura-pura bodoh atau memang bodoh? Kenapa Ji Mengyao panggil dia ayah? Jangan-jangan dia salah orang. Tenang Mengyao, aku di sini. Nggak perlu jaga perasaan si bodoh ini. Yang Wei itu ayah kandungku. Kamu harus panggil dia. Jadi cuma salah paham. Ternyata Ji Mengyao kira Gu Yijun itu mertuanya, makanya jadi salah paham. Aku bisa punya pencapaian sekarang. Karena kamu udah membesarkan dan membimbing aku selama ini. Hari ini akhirnya aku bisa balas kebaikanmu. Yo, kamu anak baik. Anak kesayangan ayah. Ayah, jangan pura-pura nggak tahu lagi. Kalau acting harus total, dari kecil ayah ajarin. Cuma yang tahan sabar, bisa jadi hebat. Gu Yijun, ternyata kamu udah sembuh dari dulu. Selama ini kamu cuma pura-pura di depanku. Selamat, bener banget. Kiyo Yijun, kamu benar-benar tega, ya? Pura-pura di depan kami selama bertahun-tahun, keteguhanmu nggak main-main. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura bodoh. Diam-diam punya anak di luar juga. Pantas kamu pura-pura bodoh dan memanjakan aku. Kamu udah nyerahin aku ya? Mau besarin anak di luar. Gu Yijun, akhirnya aku mengerti. Aku udah selingkuh bertahan-tahan. Kamu pura-pura nggak lihat. Ternyata kamu sendiri juga nggak bersih. Sia-sia saja. Selama ini aku tulus sama kamu. Kamu lucu banget. Jaga ucapanmu! Aku anak angkat ayahku. Bukan seperti yang kalian pikir. Anak angkat. Jadi kamu nikahi aku cuma mau balas dendam? Benar. Aku memang mau semua orang lihat kayak apa nasib keluarga jahat ini. Bertahun-tahun. Keluarga kalian makin lama makin sombong, makin gak hormat sama aku. Hari ini, kita selesaikan semuanya. Penyelesaian. Antara kita nggak ada yang perlu diakhiri. Iya, aku cuma mengakui anakku sendiri. Dan dia anak kandungku. Ini bukan hal yang berlebihan kan? Karena kalian gak mau ngaku salah. Aku terpaksa bikin nama kalian jadi buruk. Wenjing, keluarkan buktinya. Itu pakku. Ini foto-foto perselingkuhan mereka waktu itu. Isinya panas banget, lu. Jangan lihat, kasih fotonya ke aku. Jangan lihat! Lakukan hal memalukan sendiri. Sekarang baru takut. Sungguh lucu. Cu Yijun, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalian sendiri yang cari masalah. Ku denger ya, mulai hari ini kalian gak bakal bisa hidup di Jiangcheng lagi. Apa? Kenapa bisa begini? Gu Yijun, aku cuma ingin mengejar cinta sejati sendiri. Apa itu salah? Aku cuma ingin sukses karier dan cinta jadi orang hebat. Apa salah? Kamu hanyalah batu loncatan aku untuk mencapai puncak hidup. Kenapa kamu hancurkan masa depan aku? Zheng Yangshu, kok kamu bisa ngomong kayak gitu sih? Setelah sekian tahun, apa kamu sama sekali gak merasa bersalah ke aku? Rasa? Bersalah? Bertahun-tahun aku tahan banyak ketidakpuasan. Jadi pasangan sama kamu. Masa muda aku udah buat kamu. Masih mau apa? Benar-benar nggak masuk akal. Zheng Yanxia, selama ini kamu gak jaga satu istri. Kamu goda yang Wei brengsek. Hitungin aku. Ngetes batasku berulang. Kalau kalian gak damai, hari ini aku bikin kalian rasain jatuh dari surga ke neraka.
Menggau, Guijun sekarang cuma orang miskin kok. Kenapa harus pakai usaha sendiri buat nanggung orang miskin? Keluarga Yang dan keluarga Ji di Jiangcheng itu paling top. Keluarga Yang dan keluarga Ji kerjasama. Seluruh kota Ji akan dikuasai kita. Jiang, milikmu. Kamu juga pandai. Mengyao, Guijun memanfaatkanmu. Jangan dibohongi dia. Yang tua, kamu benar-benar bodoh. Kamu nggak lihat? Ayahku itu ketua dewan direksi grup Ji dalam finansial Jiang. Jiang, kamu maksudnya Guijun? Dia dalang di balik grup Ji, juga ketua dewan direksi. Benar. Zheng Yanxia, sejak aku tahu kamu selingkuh dan mau rebut semua hartaku waktu itu, aku sudah merencanakan semuanya. Lalu mendirikan grup Ji. Sejak kita kenal, aku tulus padamu. Semua cintaku kuberikan. Nggak nyangka, hatiku yang tulus sama sekali nggak pernah dibalas cintamu. Kamu malah kerjasama sama yang Wei ini, mau rebut semua milikku. Jadi, selama ini kamu selalu merencanakan di belakangku. Kamu juga duluan yang mulai. Aku cuma balas perlakuanmu. Waktu kamu melakukan semua hal-hal buruk dan keji itu dulu, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan menghadapi hasil seperti ini hari ini? Sayang, maafkan aku. Dulu aku tergoda. Itu salahku. Aku gak seharusnya melakukan hal yang menyakitimu. Sayang, itu dia. Itu yang Wei. Dia dalam semua kejadian ini. Aku cuma ikut perintahnya. Bukan salahku, sayang. Maafin aku ya. Kamu lucu banget. Berani-beraninya balikin tuduhan ke aku. Kalau bukan kamu yang goda aku nggak akan hianati kakak Guijun. Semua gara-gara kamu. Pagu. Maafkan aku. Boleh. Kita kan saudara. Kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Memang aku sudah selingkuh darimu. Tapi si kecil yang lucu itu, dia yang menggoda aku dulu. Aku nggak bersalah. Aku nggak pernah kepikiran hianatimu. Maafkan aku dong, Pagu. Ayah, dari kecil aku tahu kamu ayah kandung. Dari kecil aku panggil kamu ayah. Ayah, jangan gak ngakuin aku anakmu. Ini gara-gara Zheng Yanxia dan Yang Wei. Mereka bikin kita pisah. Salah! Bersumpah mulai sekarang. Aku gak ada hubungan lagi sama dua orang brengsek ini. Walaupun nilainya jelek, usaha kamu tetap bisa aku warisin kok. Aku pasti bisa. Di saat kayak gini masih mikirin warisan. Ayah, aku salah. Kamu bukan sadar salah. Kamu sadar bakal habis. Ayah, aku tahu aku salah. Bawa pergi. Semua orang ini. Guijun, jangan gitu. Guijun, kamu gak boleh gituin aku. Jauh-jauh. Ayah, kamu udah pulang. Cepat lihat berita. Hari ini ada kejadian besar. Hari ini di kampung kota ditemukan satu mayat jatuh. Menurut investigasi, itu mantan CEO Group yang dulu terkenal. Karena terlilit utang besar, akhirnya keluarga yang gak kuat dan bunuh diri lompat bareng. Benar-benar, hidup itu berputar. Siapa sih bisa lolos dari balasan, bikin salah sendiri, tanggung sendiri? Yoyo, orang harus baik dan berbuat baik, baru dapat hasil baik. Sudahlah, kita nggak usah bahas mereka. Yang penting, kita jalani hidup dengan baik. Lihat, Papa bawa hadiah apa buat kamu? Ini, cincin warisan keluargaku. Hari ini, Papa resmi kasih ini ke kamu. Termasuk semua bisnis keluargaku. Nanti, semua kamu yang urus. Oh ya, untuk karyawan lama yang setia, kamu harus benar-benar kasih kompensasi yang layak. Tenang aja, Pak. Ya, Pak, aku pengen nanya ke Papa, kenapa Papa kasih pusaka keluarga ke mereka yang nggak tahu terima kasih? Karena Papa tahu, barang itu milik Papa, nggak ada yang bisa mengambilnya.